Halo nakama. Video ini adalah pembahasan tentang manga dari Nageki no Burei. Dan video ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Serta video ini adalah spoiler dari lanjutan animenya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, gua harap kalian bisa bantu gua untuk subscribe dan like video ini, supaya gua jadi ada semangatnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. 思い出に浸ってた誇り持って行き先求めず君と旅に出ようか後悔はないのさ誰にも止められない Oh yeah Pelelangan Zebrudia. Aku benar-benar menantikannya. Sebagai seorang kolektor relik, ini adalah acara yang tak bisa kuabaikan. Tapi aku ada uang tidak ya? Ucap Cry. 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 Halo, kamu resepsionis dari cabang asosiasi penjelajah ya? Ucap Cry. Keponakan Garg yang genetiknya tidak berfungsi. Namanya, intinya dia keponakan Garg. Ada perlu apa denganku? Mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Garg kah? Jika demikian, aku tidak ingin terlibat. Apakah kau keluar dari meja konter? Tanya Cry. Daripada itu Cry, paman kepala cabang tambak sangat senang. Apa yang terjadi? Tanya Chloe. Maaf, namamu siapa ya? Tanya Cry. Chloe. Nama saya Chloe Welter. Di sini juga tertulis. Wah benar. Ucap Cry. Namanya ada di situ. Mataku benar-benar buta. Jadi apa yang terjadi? Aku tidak percaya kepala cabang dalam suasana hati yang baik. Aku mendengar bahwa penyebabnya adalah penyelesaian setelah insiden itu. Ucap Chloe. Bodoh amat sama begituan. Apakah kau keluar dari meja konter? Tanya Cry lagi. Aku sudah menyiapkan posisi untuk keponakan Garg. Tampaknya ada sedikit orang hari ini, jadi mungkin dia senggang. Aku tidak ingat isi pertemuan, terutama hal-hal yang baru pun aku tak ingat. Ucap Cry. Oh iya, ada pembicaraan bahwa aku akan mengambil alih Nomi Mono. Dalam bahasa Jepang, artinya minuman. Dan aku mendengar bahwa Dragon Slayer datang dari luar. Namanya, gawat itu ditimpa dengan informasi lelang, dan aku benar-benar lupa. Aku baru saja mendengarnya, tapi aku tidak tertarik. Ucap Cry. Itu Arnold sang serangan betir berat. Dragon Slayer dari negeri kabut. Ucap Chloe. Oh iya itu dia. Ucap Cry. Aku mengerti. Begitu ya, akhirnya aku paham alasan kenapa kepala cabang begitu ceria. Karena Cry adalah favorit kepala cabang. Ucap Chloe. Yang benar? Ucap Cry. Kri maaf, aku membuatmu menunggu. Ucap Citri. Apakah itu Nomi Monoku? Benar-benar makhluk hidup. Maaf, tapi temanku sudah kembali. Jadi aku pergi dulu ya. Aku sibuk dengan beberapa hal yang harus dilakukan sekarang. Ucap Cry. Iya, aku minta maaf karena tiba-tiba memanggil. Ucap Chloe. Nggak usah minta maaf. Kau memberitahuku banyak hal dan itu sangat membantu. Mari kita bicara lagi jika ada kesempatan. Ucap Cry. Iya tentu saja. Kau kelihatan sangat sibuk. Aku selalu ingin mengobrol panjang lebar denganmu. Seperti yang dikatakan paman, dia adalah orang terpintar di zaman kita. Infinite Variety. Ucap Chloe. Ada apa Citri? Ucap Cry. Enggak. Ada apa-apa kok.
Ucap Sitri. Aku awalnya ingin menjadi pemburu, memiliki kerabat dengan nama kedua. Bahkan dalam hal keterampilan pedang, bakatku dicap tinggi oleh masterku. Aku percaya diri dengan keterampilan bertarungku dan kemampuanku untuk menyerap mana material di atas rata-rata. Tapi aku menyerah. Aku dikonfirmasi oleh pamanku, apakah itu baik-baik saja. Terkadang aku sedikit menyesal. Namun bisa membantu pemburu dari dekat seperti ini adalah pekerjaan yang berguna dan bermanfaat. Satu-satunya penyesalan bagiku adalah Infinite Variety. Strange Grief adalah salah satu pemburu muda kelas atas yang saat ini aktif di ibu kota kekaisaran. Ketika aku bercita-cita menjadi pemburu, aku biasa melihatnya sebagai rival. Bahkan ketika aku menjadi resepsionis, aku berharap bisa membantu party. Meskipun sang pemimpin, Infinite Variety seolah-olah dia telah merencanakan aku untuk menjadi resepsionis. Menarik diri dari garis depan, hanya ada satu hal. Ada sesuatu yang selalu ingin kupastikan. Dia tampak begitu sibuk sehingga aku bahkan tidak dapat menemukan waktu untuk bicara. Dia pemburu level 8. Itulah kenapa itu wajar. Tapi kami akhirnya bisa melakukan percakapan yang layak meski sebentar. Paman yang ditakuti pun memanggil pemburu muda itu sebagai monster. Dia tidak tertarik sedikit pun ketika mendengar kunjungan orang dengan level 7. Melihat jauh, mengambil sikap yang begitu berani terhadap pemburu tingkat tinggi dari negara lain yang merupakan semacam musuh alami. Aku tahu paman akan berada dalam suasana hati yang lebih baik. Mungkin akan ada konflik jika dua orang kuat bersama. Mereka akan bermain melawan satu sama lain untuk superioritas dan inferioritas. Tanpa diduga, ada bagian dari diriku yang semakin bersemangat. Ucap Chloe dalam hati. Terima kasih atas kerja keras Anda, Cry. Bagaimana diskusinya? Tanya Eva. Selesai tanpa hambatan, meskipun aku hanya mematung. Jawab Cry. Nggak mematung kok. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi kalau tidak ada Cry. Ucap Sitri. Apa itu? Tanya Eva. Ini adalah Nomi Mono Cry. Jawab Sitri. Maris Iter. Ini adalah salah satu peninggalan Noto. Sua Maris Iter dewasa dimusnahkan oleh pemburu. Tampaknya ada anakan yang tertinggal di markasnya. Cry mendapatkannya untukku. Ucap Sitri. Namun untuk golemnya itu tidak mungkin. Karena itu terlihat sangat berharga. Sayang sekali. Mau gimana lagi? Ucap Cry. Bukankah itu makhluk yang berbahaya? Tanya Eva. Apakah begitu? Kriteria bahaya setiap orang berbeda. Tapi aku pikir itu sepadan dengan resikonya. Jawab Cry. Aku yakin jika itu Cry, dia akan bisa mengatasinya. Jika itu aku yang pada dasarnya akan mengurusnya. Gumam Eva. Namun, saat aku tidak keluar menjelajah, aku ingin Cry membantuku. Ucap Sitri. Tentu saja boleh kok. Aku bertanya-tanya apa yang akan keluar kalau segini doang mah. Bahkan aku pun bisa mengurusnya. Ucap Cry. Dia telah diprogram untuk tidak membahayakan esku dan Cry. Jadi, jangan khawatir. Ucap Sitri. Gila. Gimana nih? Tajem banget kukunya. Ini bukankah daging dan tulangku bakal mudah kepotong? Mana disuruh ngerawat lagi? Oke, tinggal suruh orang lain aja. Gumam Cry. Kelihatannya dia punya potensi yang bagus. Mari kita besarkan anak ini untuk seluruh kaum. Ucap Cry. Maris Iter mendekat ke Cry
dan tiba-tiba relik cincin penghalang yang mencegah satu kali serangan diaktifkan. Hei, Cry sedang sibuk, jadi kau tidak bisa bermain sebanyak itu. Maaf, dia belum cukup terlatih, ucap Citri. Nggak apa-apa kok. Aku baru saja mau mengambilnya, ucap Cry. Apakah aku masih hidup sampai pelatihannya selesai? Mana cincin penghalangku? Cuma tersisa 9 lagi. Jika memungkinkan aku ingin mengisi ulang. Kalau dipikir-pikir, kapan Lucia dan yang lainnya akan kembali? Ucap Cry. Setelah One-chan pulang. Di ruang bos, ada fantom pendekar pedang yang sangat kuat. Ucap Citri. Oh begitu, ucap Cry. Seorang teman masa kecilku, Luke Psycho, Thousand Swords, dari Strange Grief. Dia adalah pria yang menyimpan hasrat yang bisa disebut obsesi untuk menguasai jalan pedang. Ketika dia melihat seorang pendekar pedang yang hebat, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk menebasnya. Dia memiliki kepribadian yang merepotkan. Kali ini lawannya adalah Aula Harta Karun level 8 dan itu adalah fantom yang muncul di ruang bos. Aku yakin darah Luke pasti tumpah juga. Tidak ada orang yang akan menghentikan Luke yang sudah termotivasi. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Penyakit buruk Luke telah berkembang. Lucia dan yang lainnya akan menemaninya sedikit lebih lama. Apakah dia menang? Tanya Cry. Kalah telak, jawab Citri. Dia akan terus melakukannya sampai dia bisa menang 1 lawan 1. Ucap Cry. Saya pikir mereka akan kembali ketika bos tidak bisa beregenerasi lagi. Itu adalah balai harta karun dengan konsentrasi mana material yang cukup tinggi. Ini mungkin membutuhkan sedikit waktu. Ucap Citri. Lawan macam apa yang mengalahkan Luke, yang hampir idak memiliki musuh, bahkan di ibu kota kekaisaran? Gumam Cry. Oh iya, kau membawa kembali relik? Ini adalah tipe cincin dari Realize Outer, yaitu kerinduan akan negeri asing. Realize Outer bukanlah Noble Phantasm yang sangat langka. Kristal yang menawarkan transparasi unik adalah dasar dari teknologi ini. Bentuknya juga beraneka ragam. Aku juga membawa relik jenis Leontine, tapi yang ini adalah jenis cincin. Di mana kamu menemukannya? Tanya Cry. Ini souvenir untuk Cry, karena aku telah merepotkanmu tentang Noto. Jawab Citri. Kalau bisa tolong pasang di sini ya. Citri menunjuk jari manis Cry. Kalau kau bilang ini souvenir, berarti boleh kuambil ya, ucap Cry. Yah, meskipun semua jari-jari tanganku udah penuh sih. Oke, sampai di sini dulu. Lanjut ke chapter selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. 今日目覚めたら部屋の天井が落ちてきて何かた気がした迷い込んだ別世界嫌なことすべて魔法みたいななんてゲージさって気づけばタイムトゥステップ散々なことばかり襲ってくるけどそうやっていつも泣けていた見捨てないでもう一度ガイドをディスプレイやりたいことないか大きなリズム明日は必ず来るなんて本当かなタッチフォロー思い出に秘めた誇り持って行き先求め